Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Ahmadani Saputri, aku dari kelas 11 IPS 5. Di sini aku bakal ngejelasin apa itu passive voice. Nah, sebelum kita ke materi passive voice, kita cari dulu yuk perbedaan antara active voice dan passive voice. Nah, kalau kalimat aktif ini adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan. Kalimat aktif paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena bentuk rumusnya yang lebih mudah. Ditandai dengan verb yang memiliki arti me atau be. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya adalah penerima suatu kegiatan. Kalimat pasif digunakan jika subjek atau pelaku utamanya tidak begitu penting, atau suatu tindakan tidak memerlukan pelaku. Kalimat pasif juga digunakan untuk mengubah fokus dari suatu kalimat, di mana objek yang dikenai kegiatan lebih utama. Nah, kalau sekarang aku punya kalimat aktif kayak gini, angel, di mana angel adalah suatu subjek. Kemudian, takes ini adalah verb one, dan English course itu adalah sebagai objek. Nah, Angel takes English course every Tuesday. Di sini kita tahu bahwa ini adalah kalimat aktif, karena Angel sebagai pelakunya memiliki atau mengenai suatu kegiatan atau tindakan. Maka dari itu, jika subjek dan verb kemudian langsung objek, dan yang every Tuesday ini adalah at of time, ini merupakan kalimat aktif yang dimana bakalan aku ubah jadi kalimat pasif. Gimana sih cara ngubahnya? Jadi kita pertama-tama harus memahami ciri-ciri kalimat aktif. Kalimat aktif itu kata kerjanya memiliki arti me atau be. Nah, Angel takes artinya mengambil. English course, kursus bahasa Inggris, dan every Tuesday setiap hari Selasa. Nah, cara ubahnya itu seperti yang kita tahu, formulanya kan objek, verb be, verb three, lalu subject. Jadi yang pertama, kita harus cari dulu objeknya. Terus kita taruh objeknya di depan. Terus kan di sini kita menggunakan is karena English course adalah satu atau tunggal. Maka kita menggunakan is. Terus kita ubah dari verb one jadi verb pasif. Nah, caranya ciri-ciri dari passive sentence adalah menggunakan verb three. Jadi kita rubah take jadi taken. Jadi English course is taken by Angel every Tuesday. Jadi sebenarnya kuncinya pada passive sentence itu adalah verb three. Oke, sekarang kita lihat dulu yuk pattern in sentence between active and passive voice. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih kalau passive voice ini nggak bisa digunain kalau dalam kalimat tersebut itu nggak ada verbnya ya. Jadi kalimat yang bisa dijadikan passive voice itu adalah kalimat yang ada verbnya. Nah, di sini kita ada 9 tenses yang kita tahu simple present, simple past, simple future, dan lain sebagainya. Kita akan coba bedah dulu simple present ke passive voice. Di simple present itu, active voice-nya adalah he writes a letter. He sebagai subjek, write sebagai verb, a letter sebagai objek, lalu kita ubah ke pasif ya. A letter is written. Bisa juga kalau pakai nama, misalkan Angel write a letter. Kalau di pasif letter is written by Angel. Itu bisa. A letter is written. Jadi kita lihat di sini kalau objeknya pindah ke depan semua, plus to be atau verb be is. Lalu diubah verbnya ke verb three, is written. Lalu kita coba bedah di present continuous. Nah, present continuous ini kan tenses yang sedang dilakukan ya. Jadi he is writing a letter. Nah, he itu sebagai subjek, is writing itu to be dan pakai verb ing karena dia sedang melakukan. Letter itu objek. Nah, karena di present continuous ini udah pakai to be is, maka di passive voice itu kita tambahin being karena dia sedang melakukan. Jadi a letter is being written. Lalu kita coba bedah past perfect. Past perfect ini adalah tenses masa lampau ya. Jadi kalimat aktifnya adalah he had written a letter. Pakai had written karena emang kalau past itu pakainya verb three atau verb two. Jadi he sebagai subjek, had written sebagai verb, a letter sebagai objek. Nah, kalau kita ubah ke passive voice, itu jadinya a letter had been written. Nah, kenapa di sini pakai been? Karena balik lagi ke formulanya, passive voice itu harus ada to be. Jadi pakai been. Oke, yang seterusnya bisa kalian pelajarin sendiri di rumah. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.